Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan belajar online sudah memasuki tahun kedua di Indonesia. Hal ini akan terus berlanjut ketika pandemi di Indonesia belum juga berakhir. Meski sudah banyak terobosan untuk kelancaran sekolah daring seperti memakai berbagai aplikasi untuk sekolah, mendukung kegiatan sekolah, namun apakah efektif dalam pembelajaran yang disampaikan? Baik teman-teman, kita sore ini akan membahas mengenai efektivitas belajar online atau daring. Dalam acara ngobrol sore Nyong Siro kali ini, kita akan berjumpa dengan teman-teman mahasiswa. Silakan untuk Mas Andi dan Mbak Muafifah untuk memasuki tempat. Ya, ini merupakan rekan-rekan dari mahasiswa ya. Kita akan mengupas mengenai efektivitas belajar online. Selamat sore Mbak Muafifah. Selamat sore. Selamat sore Mas Andi. Selamat sore, Mbak. Oke, gimana kabarnya? Kesibukannya apa Mbak Muafifah? Alhamdulillah baik. Kesibukannya belajar dari rumah, daring gitu. Iya. Mas Andi? Sama kuliah daring dan bekerja. Oke. Sudah kita ketahui bersama ya, dengan adanya pandemi ini kita dituntut untuk belajar atau sekolah dari rumah, yaitu pembelajaran secara daring. Untuk Mbak Muafifah dan Mas Andi, mengenai pembelajaran secara daring ini, apa sih keluh kesah atau yang dirasakan sebagai perwakilan mahasiswa? Silahkan Mbak Muafifah. Keluh kesahnya sebagai mahasiswa mungkin dari kesiapannya gitu. Kendala dari segi kendala mungkin dari sinyal atau kuota itu, dari itu yang mungkin kendala dari pembelajarannya. Oh, dari pembelajarannya, iya. Untuk Mas Andi, gimana sih kesan tentang pembelajaran daring? Mungkin sama ya. Pertama tentang sinyal, kuota, kedua efektivitas waktu. Karena ketika daring itu dosen ini terkadang tidak menentu waktunya, tidak sesuai dengan jadwal yang ada. Itu efektivitas waktunya itu yang membuat mungkin ada kendala ya dan kesulitan bagi kita teman-teman. Beda ketika luring, kita udah pasti waktu jam 8 sampai jam 11 kuliah itu kita berangkat. Nah, itu kan efektif ya. Kita tidak melakukan hal lain, tidak melakukan pekerjaan lain. Tapi ketika daring bisa dosen memberikan tugas jam 10, kita ada tanya jawab, baru dijawab sama dosen jam 2 pagi. Lama ya. Mungkin itu ya. Atau besoknya lah. Hal-hal seperti itu kan tidak efektif untuk kita untuk memberikan TikTok kan terkait komunikasi tentang kuliah daring. Satu itu, kedua tentang mungkin ya bahasanya mohon maaf kemampuan dosen untuk melakukan pembelajaran daring, karena banyak juga yang mungkin beberapa dosen memberikan tugas atau materi itu hanya sekedar foto, suruh belajar sendiri, belajar sendirilah dengan landasan mahasiswa harus aktif, mahasiswa harus mencari sendiri. Hal-hal seperti itu kan tidak tidak konkret dengan apa yang kita kuliah, kita bayar tapi suruh belajar sendiri lah. Kita kuliah pengennya belajar diajari. Hal-hal yang seperti itu terkadang tidak masuk untuk pembelajaran daring ini, tidak bisa efektif lah. Kalau ketemu kan langsung ngobrol, langsung tanya, itu efektif. Nah, mungkin beberapa dosen saja yang mungkin kurang efektif untuk pembelajaran daring. Oke. Jadi intinya kita di sini melihat pendapat dari Mas Andi bahwa kesan untuk pembelajaran daring ini emang kurang efektif ya teman-teman. Sebelumnya kita santai aja, silakan untuk diminum dulu. Ini tehnya, tapi kita ini kopi Nyong Siro ya, punya saya ya. Kopi Nyong Siro, terus kita santai dulu teman-teman. Oke. Mari kita lanjut mengenai pembelajaran daring. Seperti yang sudah dikatakan Mbak Muafifah sama Mas Andi, pembelajaran daring ini intinya hal yang baru ya buat kita. Dalam pembelajaran tentu ada pembelajaran daring, tentu ada
minus sama plusnya. Untuk kalian nih ya sebagai mahasiswa, plus minus dari pembelajaran daring ini apa sih? Silakan untuk Mas Andi dulu apa Mbak Muafifah dulu? Iya, Mbak Muafifah. Mungkin plusnya itu kita bisa kuliah di rumah sambil menyambi pekerjaan rumah. Mungkin dari itu. Terus minusnya itu kesiapan dari mahasiswanya, terutama dari segi kuota belajarnya atau mungkin dari apa ya, sinyalnya itu kurang mendukung. Iya, Ya, sinyal. seperti itu. Oke, dan untuk dari Mas Andi? Untuk plusnya itu kita menjadi belajar lebih banyak lagi tentang teknologi. Oh iya, Kita jadi benar. melek teknologi. Kalau dulu kita sekolah dilarang untuk membawa HP, dilarang untuk melakukan hal-hal yang sifatnya itu teknologi di luar komputer ya. Iya. Tapi ternyata sekarang kita dituntut, anak SD pun dituntut untuk sekolah online pakai HP. Kalau dulu bawa HP ketahuan, disita dan diambil besok kalau udah UTS. Nah, ya ini hal-hal yang terbalik ternyata Iya. sekarang sudah menjadi pembelajaran yang baru. Itu positifnya ya. Iya. Positifnya mungkin petuah sesepuh dulu terpatahkan dengan adanya pandemi. HP ini sangat bermanfaat, bukan marahi bodoh. Iya, benar. Kalau dulu bilang HP ini marahi bodoh, tulanan HP terus. Tergantung. Nah, satu itu, kedua kami atau saya juga secara pribadi mengakui sebagai mahasiswa sering sekali masih banyak kekurangan. Kalau tadi mungkin dari dosen yang saya lihat, kalau dari kami sendiri, kami sering menyepelekan waktu karena yaitu kembali lagi di rumah itu godaannya lebih banyak gitu Pak. Iya. Godaan untuk melakukan hal-hal lain itu lebih banyak daripada kuliah. Walaupun mindsetnya ingin kuliah, tapi ternyata masih banyak godaan lah. Di situ kami sendiri sebagai mahasiswa juga harus bisa taat dengan kegiatan daring itu. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Mengenai pembelajaran daring ini, menurut kalian nih sebagai mahasiswa, peran orang tua dalam hal ini gimana? Apakah ketika contohnya ya, ketika kita di rumah, kita berarti dituntut untuk mengerjakan kegiatan di rumah atau seperti membantu dan lain sebagainya. Ini nih peran orang tua. Menurut kalian nih gimana nih orang tua yang di luar sana yang menonton video ini, tentunya dalam menyikapi hal ini ketika anaknya asik main HP terus di depan laptop gitu, bagaimana? Menurut saya peran orang tua sangat penting ya. Iya. Pada pembelajaran daring ini, membimbing anaknya untuk siap untuk lebih lebih menghadapi pandemi gini tuh lebih siap belajar dari rumah gitu, membagi waktu untuk belajar, untuk membantu ibu di rumah atau begitu sepertinya. Oh iya, seperti itu dari Mbak Muafifah. Ini untuk Mas Andi, gimana untuk peran orang tua di luar sana ketika anaknya di rumah itu belajar daring atau hanya menatap laptop dan HP? Nah, menurut saya kalau mindsetnya orang tua saat ini kan bicara tentang disekolahkan, kan inginnya anak disekolahkan untuk diajari sama orang tua Guru. di sekolah Iya, guru benar. ya. Tapi saat ini ternyata kita udah bayar suruh ngajari sendiri lagi ya. Itu hal-hal yang membuat dilihat di lapangan itu menjadi keberatan orang tua, karena orang tua udah sibuk bekerja, harus belajar juga tentang teknologi dan belajar tentang materi-materi anak yang diberikan oleh guru di sekolahan. Melihat itu semua ya, satu dari orang tua sendiri harus bisa menerima dan mengembalikan lagi mindset ya, bahwa anak ini harus belajar. Pendidikan terdekat adalah keluarga, yaitu efektivitas di keluarga inilah yang bakal membentuk pendidikan kedepannya. Oke, untuk harapan dari kalian teman-teman mahasiswa dengan adanya pandemi ini, harapannya apa sih untuk pembelajaran kita ke depannya nanti?
Mungkin dari saya harapannya pandemi ini segera berlalu dan tidak pembelajaran daring ini tuh udah itu nggak ada gitu, luring terus gitu. Mungkin dari saya lebih efektif. Untuk Mas Andi? Harapannya kolaborasi antara luring dan daring ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh guru, pihak sekolahan, orang tua maupun murid, karena ternyata teknologi itu juga harus penting dan perlu, karena di masa depan semuanya bakal pakai teknologi lah. Ini ternyata kita dilatih dari sejak saat ini, dilatih untuk melek teknologi. Jadi harapannya mau daring mau luring, ayo kita maksimalkan pendidikan ini. Mungkin seperti itu. Oke. Baik teman-teman, kesimpulannya adalah banyak di antara kita itu sebenarnya belum siap akan hal ini. Namun mau tidak mau kita harus mampu melakukan ini. Seperti itu kurang lebih. Cukup sekian ya ngobrol sore kita pada kali ini. Saya Hoiriah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih. Monggo terima kasih Mas Andi, Mbak Muafifah. Oke, tak minum lagi. Nggih, monggo.